Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Taufik dan Ibu Nyai Hajah Arihah dan keluarga dan semua jamaah Besongo yang hadir di acara satu ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat kepada kita supaya kita bisa mendatangi acara Isra Mi'raj malam ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelum itu, siapa yang tahu nama lengkap saya dan bin siapa? Yang tahu nanti dikasih jeruk atau hadiah dari Mbah Imam atau enggak Mbah Arihah. Yang bisa angkat tangan, saya hitung dari 1, 2, 3. Mbak Nisa orang dalam jadi nggak bisa. Yaudah, boleh Mbak Nisa. Siapa nama lengkapku? Salah. Ganti. Siapa yang bisa? Kalau nggak ada yang bisa, nanti hadiahnya buat aku aja ya Mbah ya. Ini nggak ada yang bisa atau ada yang tahu tapi nggak mau jawab aja ini. Siapa nama lengkapku? Masih salah. Yaudah ya, karena nggak ada yang bisa jawab. Nama lengkap saya adalah Muhammad Masy'al Galbi Arafat bin Ahmad Tajuddin As-Sururi. Tanpa membuang banyak waktu, kali ini saya akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab di kalender Hijriyah. Nabi Muhammad pada waktu itu sedang tidur-tiduran di dekat Ka'bah dan mata dia terpejam. Ketika mata dia terbuka, dia kaget karena dia sudah berada di dekat sumur Zam-Zam dan ada malaikat Jibril di dekatnya. Malaikat Jibril sedang membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hati dan paru-parunya. Cerita itu seperti Nabi Muhammad waktu kecil. Nabi Muhammad waktu kecil dadanya sedang bermain dengan teman-temannya dan dia didatangi oleh malaikat Jibril dengan sayapnya yang besar dan gagah. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke sebuah sungai dan membelah dadanya, membersihkan hatinya. Ada cerita sebuah buruk yang kecil, lemah dan kurus. Buruk tersebut setiap hari tidak ingin makan dan menangis karena dia ingin menjadi tumpangannya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dan ketika hari pemilihan buruk kecil itu dilihat oleh malaikat Jibril dan menjadi tumpangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buruk kecil itu merasa bahagia dan dia menjadi tumpangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menumpangi seekor buruk dan
membawa ke Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, imamnya Nabi Muhammad dan makmumnya 124.000 nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, dan semua nabi hadir di sana untuk menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad lanjut pergi ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa sholat 50 waktu. Dan ketika Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, apakah sholat 50 waktu tidak membebani umatmu? Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang merasa malu dan dia percaya diri untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta keringanan sholat, yaitu dengan 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad telah diberi hadiah itu, Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha hingga Masjidil Haram dan memberitahu kabar gembira tersebut. Hadiah istimewa tersebut adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti mobil BMW E90 sama Mazda CX-9, PS5 sama HP iPhone. Itu belum istimewa daripada sholat 5 waktu. Kesimpulannya, kita harus menjalankan sholat 5 waktu karena ketika di atas atau kiamat kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat. Jika sholat kita baik, maka amal kita diterima. Jika sholat kita bolong-bolong atau jarang sholat, gak pernah sholat subuh, sholat isya kadang tidur, subuhnya telat, sholatnya jam 5, itu nanti gak bakal diterima Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya banyak yang bolong. Kayak adik. Karena ceritanya sudah selesai, saya akan memberitahu akan pantun. Di besok kita mengaji, menuntut ilmu setulus hati, Isra Mi'raj teladan sejati, cinta Allah dan Nabi tak akan pernah mati. Tunggu dulu, masih ada satu pantun lagi. Ikan hiu makan tomat, jawablah salamku wahai umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.